Pemirsa masih bersama kami di Presisi Siang. Wakapolda Bengkulu Brigjen Pol Agus Salim menghadiri rapat koordinasi sentra Gakumdu seprovinsi Bengkulu yang berlangsung di Hotel Merkur Bengkulu. Kegiatan ini diinisiasi Bawaslu Provinsi Bengkulu bertujuan melaksanakan mitigasi potensi pelanggaran tindak pidana pemilihan pada tahapan pencalonan Pilkada serentak 2024. Rakor diikuti perwakilan Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan yang tergabung dalam sentra Gakumdu sekabupaten kota di Provinsi Bengkulu. Wakapolda Bengkulu peringatkan seluruh stakeholder yang tergabung dalam sentra Gakumdu harus mampu bersinergi di lapangan. Jangan biarkan ego muncul dan menghambat kerjasama. Sementara Kajati Bengkulu diwakili Aspidum Herwin Ardiono mengatakan kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan beberapa bulan yang lalu di Medan, di mana banyak hal yang perlu diantisipasi dalam menghadapi Pilkada 2024 mendatang. Sementara itu, Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu, Fahamsyah, menyampaikan bahwa segala penindakan pelanggaran terkait pemilu yang menjadi ranah Gakumdu harus ditindak tegas, sehingga sangat perlu memberikan pembekalan yang cukup kepada mereka. Ingin gabung dalam sentra Gakumdu 30 orang. Pemirsa, sementara itu di Jawa Timur, Kapolres Tuban AKBP Oscar Syamsuddin didampingi Wakapolres Kompol Heri Murianto tampaknya kembali mengunjungi tokoh agama dengan mendatangi Pondok Pesantren Mansyaul Huda 02 yang terletak di Desa Jatisari, Kecamatan Senori dalam rangka menjalin silaturahmi. Kedatangan AKBP Oscar bersama rombongan mendapat sambutan hangat dari putra Kiai Muhammad Muhyiddin Munawar Gus Ali Asyadi dan Kiai Haji Abdul Muiz atau Gus Muiz. AKBP Oscar mengatakan kedatangannya selain dalam rangka silaturahmi sekaligus untuk memperkenalkan diri sebagai pimpinan Polres Tuban yang baru. Kapolres berharap antara Polri dengan pesantren bisa terjalin sinergi dalam rangka menciptakan Kamtibmas yang kondusif. Selain itu, Kapolres Tuban ke-38 ini juga berharap dukungan serta doa dari pengasuh Ponpes agar selama menjabat diberikan kelancaran dalam menjaga kondusivitas Kamtibmas di Kabupaten Tuban. Sementara Gus Muiz menyampaikan baik TNI maupun Polri merupakan simbol daripada keamanan, sedangkan ulama, kiai serta pondok pesantren merupakan simbol keimanan. Mohon izin, 1, 2, 3, saya ulangi, 1. Pemirsa, kita beralih ke Kalimantan. Satpol Airut Polres Kutai Barat terus meningkatkan pengamanan dan penegakan hukum di wilayah perairan Kabupaten Kutai Barat. Pada Rabu 11 September 2024, personel Satpol Airut melaksanakan patroli rutin di sejumlah titik strategis perairan untuk memastikan situasi tetap aman dan kondusif. Patroli ini bertujuan mengantisipasi potensi gangguan keamanan seperti tindak pidana perairan dan pelanggaran hukum serta menjaga kelancaran aktivitas masyarakat yang menggantungkan hidupnya di wilayah tersebut. Kapolres Kutai Barat AKBP Kadek Budiarta melalui Kasat Polairut Ibtu Nurman Syarif menyampaikan bahwa patroli ini merupakan bagian dari upaya Polres Kutai Barat dalam menjaga stabilitas keamanan, terutama menjelang Pilkada 2024. Dalam patroli tersebut, personel Satpol Airut memeriksa kapal-kapal nelayan dan penumpang, memastikan kelengkapan dokumen, serta memantau aktivitas yang mencurigakan. Selain itu, mereka juga memberikan sosialisasi mengenai pentingnya keselamatan dan kepatuhan terhadap peraturan perairan untuk mencegah
mencegah pelanggaran. Patroli ini juga menjadi langkah preventif untuk mencegah tindak kejahatan seperti penyeludupan dan perdagangan ilegal yang memanfaatkan jalur perairan. Satpol Airut berkomitmen menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah perairan Kutai Barat demi terciptanya lingkungan yang aman dan kondusif bagi seluruh masyarakat. Pemirsa, kita beralih ke Papua Tengah. Polres Mimika bersama Batalion B Pelopor Satbrimob Polda Papua dan pasukan Brimob 3 serta personel instansi terkait menggelar simulasi pengamanan kota. Tujuan dari simulasi ini untuk memastikan kesiapan personel dalam pengamanan pelaksanaan Pilkada November mendatang, serta mengantisipasi terjadi aksi ricuh selama gelaran Pesta Demokrasi Rakyat ini. Tahapan pemilihan kepala daerah Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah tahun 2024 telah dimulai. Tahapan demi tahapan kini telah berlangsung. Polres Mimika selaku penanggung jawab keamanan tentunya telah bersiap diri menghadapi gangguan keamanan selama pelaksanaan tahapan pilkada dengan melakukan simulasi sistem pengamanan kota. Disimulasikan dari Posko Operasi Mantap Paraja, Kepala Operasi atau KAPS menerima laporan dari Satuan Tugas atau Satgas Preemptif bahwa akan ada rencana kampanye terbuka oleh pasangan calon atau paslon kepala daerah pada tanggal 14 Agustus 2024 di lapangan X Pasar Swadaya Timika. Sebelum dilaksanakannya pengamanan guna kelancaran dan keamanan penyelenggaraan kampanye, KAPS memberikan arahan, pembagian tugas dan plotting personil kepada seluruh Satgas. Selanjutnya, Subsatgas Pengamanan Objek Kegiatan bersama tim penjinak bom atau Jibom Brimob Batalion B Polda Papua melakukan sterilisasi di sekitar lokasi kampanye untuk memastikan clear dan tidak terdapat benda-benda yang mencurigakan atau bom. Sementara, Satgas Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Arus Lalu Lintas atau Kamsel Tipcar Lantas melaksanakan pengaturan lalu lintas di sepanjang Jalan Yosudarso untuk memastikan kampanye akbar tidak mengganggu arus lalu lintas. Terlihat massa simpatisan paslon berjumlah 5.000 orang memadati lapangan kampanye dengan membawa alat peraga berupa poster dan tulisan. Massa simpatisan bersorak menyebut nama paslon sebagai bupati. Dari kejauhan, rangkaian kendaraan pengawalan serta iring-iringan dari massa pendukung calon kepala daerah melewati pintu masuk lapangan kampanye. Tiba di lokasi kampanye, calon kepala daerah dengan pengawalan dari Walpri turun dari kendaraan dan menaiki tribun kampanye. Terlihat calon kepala daerah berjalan dengan pengawalan formasi ketupat dari Walpri. Tiba di tribun, calon kepala daerah berdiri di podium dan memulai orasi kampanyenya dengan meneriakkan tagline-nya. Saat berorasi, tiba-tiba terlihat dua orang menggunakan ransel berusaha naik ke atas tribun sambil membawa senjata tajam. Dengan adanya aksi ancaman yang membahayakan jiwa bagi calon kepala daerah, maka Subsatgas Pamwal VIP melakukan escape dari tribun lapangan kampanye menuju kendaraan rangkaian Pamwal dan selanjutnya calon kepala daerah dievakuasi ke sebuah hotel. Melihat kedua pelaku yang tergeletak dengan kedua tas di sisi pelaku yang dicurigai berisi benda berbahaya, maka KAPS memerintahkan personil Satgas Preventif membuat perimeter dengan radius 100 meter agar tidak ada masyarakat yang mendekat. Selanjutnya, KAPS meminta bantuan BKO unit Gegana atau tim Jibom untuk melakukan penjinakan bom dan memindahkan bom tersebut ke lokasi yang aman untuk dilakukan diskapter. Setelah bom berhasil dijinakan, Kapolres memerintahkan Subsatgas Dokes untuk melakukan evakuasi terhadap pelaku menggunakan ambulans menuju rumah sakit untuk dilakukan autopsi guna mengetahui identitas pelaku. Situasi di sekitar area kampanye sudah terkendali dan massa berangsur-angsur membubarkan diri.
disimulasikan dari Posko Operasi Mantap Paraja, Kepala Posko menerima laporan dari Satgas Preventif bahwa akan ada rencana penertiban baliho di wilayah Kabupaten Mimika. Patroli gabungan skala besar pun dilakukan untuk menciptakan suasana aman, damai menjelang pemungutan suara. Dalam perjalanan, tim patroli gabungan menemukan beberapa alat peraga dan pamflet paslon masih terpasang, sehingga dilakukan penertiban dan penurunan alat peraga. Saat penertiban alat peraga kampanye berlangsung, terlihat sekelompok massa simpatisan paslon menolak untuk menurunkan spanduk milik paslon tersebut, sehingga terjadi ketegangan dengan petugas Satpol PP dan Bawaslu. Personel gabungan TNI dan Polri langsung mengamankan orang tersebut dengan kendali tangan kosong, selanjutnya dibawa ke Polres Mimika untuk dilakukan pemeriksaan. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi yang akan segera kembali.